Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sofi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Solve Exercise Chapter 5 bagian 2. Nah, di sini ada dua latihan soal, yaitu latihan soal Solve Exercise 5.3 dan 5.4. Nah, ini latihan soal Solve Exercise 5.3. Di sini diketahui bahwa Danone memiliki 85% kepentingan Aqua yang diperoleh sesuai dengan nilai buku. Tidak ada amortisasi. Selama tahun berjalan, Aqua melaporkan income sebesar 1 miliar. Danone menjual barang dagangan ke Aqua selama tahun berjalan dengan nilai 1,5 miliar, termasuk laba sebesar 625 juta. Aqua masih memegang 25% barang dagangan ini hingga akhir tahun. Nah, nih kalau kita lihat dari karakteristik soalnya, Aqua melaporkan income sebesar 1 miliar. Danone menjual barang dagangan ke Aqua. Nah, ini kalau Danone jualan ke Aqua nih, Danone punya 85% kepentingan Aqua. Nah, kalau seperti ini berarti penjualannya adalah penjualan downstream. Nah, terus di soal apa yang diminta? Yang diminta pertama, menyusun ayat jurnalnya. Yang kedua, menyusun kertas kerja laporan laba rugi. Nah, di sini diketahui informasi laporan laba rugi secara terpisah dari Danone, si induk, Danone parent, sama Aqua, si anak, subsidiary. Nah, di sini diketahui kalau Aqua 85% kepentingannya dimiliki oleh Danone. Nah, ini laporan keuangannya secara terpisah. Di sini ada penjualan Danone, penjualan Aqua. Nah, seperti biasa, kalau kita membuat laporan laba rugi konsolidasi, maka diperlukan untuk menyusun kertas kerja penyesuaian. Tuh, nanti ada penyesuaian akun debit, akun kredit, lalu konsolidasi. Nah, ini nanti yang ditanyakan. 2A nilainya berapa, 2B nilainya berapa, 2A itu sales, berapa total penjualan konsolidasi, berapa laba dari Aqua, berapa HPP konsolidasi, lalu berapa bagian kepentingan non-pengendali, serta berapa bagian kepentingan pihak pengendali atau induk. Nah, ini yang pertama. Tadi kan yang pertama ditanyakan jurnal untuk mencatat transaksi. Nah, ini kita ketahui di soal ada di sini nih, ada 625 juta. 625 jutanya dari mana? Nih, Danone menjual barang dagangan ke Aqua selama tahun berjalan dengan nilai 1,5 M, termasuk laba sebesar 625 juta. Nah, laba dari transaksi ini ada 625 juta. Nah, ternyata pada akhir tahun Aqua masih memegang 25% barang dagangan tersebut. Nah, kalau hingga akhir tahun barangnya masih dipegang, berarti atas laba tersebut harus ditangguhkan karena belum terrealisasi. Nah, ini jadi kita hitung dulu berapa persediaan laba atas persediaan akhir yang belum terrealisasi. Nah, tadi total labanya ada 625 juta. Total persediaan yang masih dimiliki hingga akhir tahun ada 25%. Maka laba yang masih belum terrealisasi pada persediaan akhir sebesar 156.250.000. Nah, tadi, lalu ini yang kedua, kita menghitung berapa sih laba yang diterima Danone dari Aqua. Nah, tadi di soal juga diketahui. Nih, di sini. Aqua melaporkan laba sebesar 1 miliar. Terus diingat juga kepemilikannya hanya 85%. Maka di sini 85% kita kalikan sama 1 miliar dikurangi dengan unrealized profit. Kita kurangkan sama laba atas persediaan akhir yang belum terrealisasi, yang kita tangguhkan. Maka diketahui berapa sih sebenarnya laba yang diterima Danone dari Aqua. Di situ nanti ketahuan nilainya 693.750.000. Nah, karena ini penjualannya downstream, downstream itu penjualan dari induk ke anak. Nah, kalau penjualan tersebut dari induk ke anak, maka pihak NCI, pihak non pengendali, tidak ikut menanggung penangguhan laba tersebut. Jadi
perhitungan atas laba yang belum terrealisasi atas persediaan akhir tidak dibebankan ke NCI. NCI pembebanannya berapa? Tadi kan induk punya 85%. Kepemilikan itu kan total pasti 100%. Nah, dari sini kan bisa ketahuan NCI-nya berapa. NCI-nya berarti memiliki kepentingan sebesar 15%. 15%-nya langsung kita kalikan sama total laba. Total labanya ada 1 miliar. 1 miliar kali 15%, 150 juta. Nah, nih sekarang jurnal 1A. 1A itu adalah jurnal untuk mencatat pembukuan Danone saat menangguhkan laba. Tuh, saat kita menangguhkan laba. Karena labanya kan belum terrealisasi. Nah, catat jurnalnya gimana? Investasi di Aqua pada laba dari Aqua. Nilainya berapa? Mohon maaf, jurnal pembukuan untuk mencatat income. Nih. Yang pertama itu kita harus membuat jurnal pada pembukuan untuk mencatat income. Nah, jurnal untuk mencatat income ini merupakan income yang bersih, yang sudah dikurangkan dengan penangguhan laba. Tuh. Tadi nilainya berapa? Nilainya dari sini. 693.750. Jadi kita catatnya investasi di Aqua 693.750.000 atas investasi tersebut memperoleh laba. Laba yang diperoleh bukan 1 miliar kali 85%, tapi 1 miliar kali 85% dikurangi dengan penangguhan laba yang belum terrealisasi. Nilainya ketemu 693.750. Nah, sekarang poin B sama poin C. Kedua poin ini digunakan untuk mengeliminasi. Nah, jurnal B, jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi transaksi penjualan antar perusahaan. Nah, kalau ada penjualan antar perusahaan, penjualannya harus tetap dicatat, tapi harus diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi penjualan tuh. Jadi penjualannya harus dieliminasi. Nah, kalau kita mengeliminasi berarti saldo yang tadinya di debit kita pindah ke kredit, yang tadinya di kredit pindah ke debit. Nah, jurnalnya gimana nih? Sales pada COGS tuh. Nilainya berapa? Nilainya 1,5 miliar. Dari sini, Danone menjual barang dagangan ke Aqua selama tahun berjalan dengan nilai 1,5 M. Kita pindah. Habis itu ada juga jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi laba yang belum terrealisasi. Nah, tadi kan ada laba yang belum terrealisasi sebesar 25% dari 625 juta. Nah, karena dia belum terrealisasi, maka dia harus ditangguhkan. Ditangguhkannya gimana? Kita jurnal HPP pada persediaan. Nilainya mana? Nilainya 156.250. Nah, dari sini pindahkan. 156.250. Nah, ini jurnal yang perlu dicatat untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Menyusun ayat jurnal. Jurnal pertama, jurnal untuk mencatat laba bersih. Jurnal kedua, jurnal poin B dan poin C adalah jurnal eliminasi. Jurnal yang pertama untuk mengeliminasi transaksi penjualan, jurnal yang kedua untuk mengeliminasi laba yang belum terrealisasi. Lalu kita kembali ke soal nomor 2. Menyusun kertas kerja laporan laba rugi. Nah, di sini kertas kerja laporan laba ruginya sudah ada. Berarti kita tinggal pindahkan angka-angkanya. Nih, 2A. Hitunglah saldo konsolidasian dari akun sales. Nih, akun sales. Tadi kan salesnya, nilai salesnya kita pindahkan. Nih, sales tadi ada 1,5. Kalau dia ada di sisi debit, maka di kertas kerja konsolidasi kita pindahkan juga ke sisi debit. Nih, nah, nih. Sekarang dia itu merupakan penjualan. Penjualannya berarti kita jumlahkan. Kalau konsolidasi kan kita jumlahkan. Punyanya Danone ditambah Aqua. 10 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 15 miliar. Kita kurangi ini karena debit. Saldo normalnya penjualan kan ada di kredit. Kalau di sebelah sini ada di debit berarti kita kurangkan. Nanti ketemu konsolidasian nilainya 13,5 miliar. Nah, terus income from Aqua. Perlu diingat nih. Ini kalau ada laba dari perusahaan anak, nilainya harus selalu dienolkan. Nah, kalau dia income, laba itu kan saldo normalnya ada di debit. Kalau kita mau menolkan, mau membuatnya menjadi nol, berarti langsung 693.750-nya kita taruh di posisi debit. Tuh. 693.750 dikurangi 693.750, nilainya 0. Terus untuk HPP-nya kita pindahkan. Yang ada di debit, kita pindahkan di debit. Nih.
HPP yang ada di debit 156.250, pindahkan 156.250. Lalu ada juga yang di sisi kredit. Untuk mengeliminasi transaksi penjualan, ini juga kita pindah ke sisi kredit. Terus kita konsol, nanti ketemu nilainya 8156250. Nah, untuk beban langsung diakumulasikan. Nah, di sini NCI. NCI-nya nilainya berapa? Nilainya diketahui di awal tadi. Nih, nilai dari NCI 150 juta. Tuh, 15% kita kali sama 1 miliar. Terus controlling interest share-nya berapa? Ini langsung kita jumlahkan. 3193.750. Nah, ini langsung kita pindahkan ke sini. Seperti itu. Dia merupakan penjumlahan juga. Nah, selanjutnya solve exercise 5.4 nih di sini ada Rinso. Rinso memperoleh 80% kepemilikan dari Multo pada tanggal 1 September 2019 sebesar 420 juta. Pada saat ekuitas Multo terdiri dari modal saham 150 juta dan laba ditahan sebesar 150 juta, persediaan Multo ternyata ada yang under value, nominalnya 50 juta, dan gedung dengan masa manfaat 20 tahun juga under value, nilainya sebesar 100 juta. Sisa excess akan diakui sebagai goodwill. Nah, nih di sini juga ada informasi tambahan, ada laba yang terpisah, laba dari Rinso sama laba dari Multo. Terus di sini juga ada informasi mengenai dividen. Nah, ini dividen yang dibagikan sama Rinso sama dividen yang dibagikan sama Multo. Nah, Rinso memperoleh 80% kepemilikan Multo. Berarti di sini kita bisa tahu kalau Rinso itu parent. Nah, Multo yang dimiliki 80% kepemilikan sahamnya itu berarti dia anak, subsidiary, induk. Multo anak, Rinso induk. Nah, pada tahun 2019, Multo menjual barang dagang seharga 700 juta kepada Rinso. Multo jual ke Rinso, berarti kan anak atau subsidiary jual ke atas, jual ke induk, jual ke parent atau induk. Maka penjualan ini merupakan penjualan upstream. Nah, ternyata barang tersebut 700 juta ini di markup sebesar 25% dan senilai 240 juta dari barang dagangan ini masih ada di gudang persediaan akhir Rinso. Yang diminta adalah menyusun jurnal kertas kerja untuk tahun 2019. Nah, tadi di sini kan ada informasi mengenai amortisasi, terus ada aset-aset yang under value, nanti kalau ada selisih, sisa eksesnya diakui sebagai goodwill. Maka sebelum kita membuat jurnal kertas kerja, kita perlu melakukan analisis dan amortisasi. Nah ini analisisnya, 80% kepemilikan Multo, nilainya 420 juta. Nah, 80%-nya 420 juta. Berarti kita harus cari tahu 100% nilainya berapa. Nah, cara cari tahunya gimana? Biasa langsung dibagi aja kayak biasanya kita ngerjain. Nanti ketemu nilainya berapa? 525 juta. Terus ada nilai buku juga. Nilai bukunya 300 juta. 300 jutanya dari mana? Dari soal nih. Di sini Multo terdiri dari modal saham 150 juta dan laba ditahan sebesar 150 juta. Nah, di total nilainya 300 juta. Nanti diketahui di situ akan ada ekses senilai 225 juta. Nah, ini tahun 2019. Tadi ada persediaan yang under value senilai 50 juta. Berarti harus kita masukkan nih. Persediaan tadi under value. Terus tadi gedung juga under value 100 juta. Nah, tadi total excess di sini ada 225 juta. Nah, terus si gedung under value 50 juta, 100 juta. Si persediaan under value 50 juta. Goodwill-nya bisa ketahuan nggak? Nah, goodwill-nya berarti bisa ketahuan. Tinggal kita kurangkan. Excess dikurangi under value persediaan dikurangi sama under value dari gedung. Tuh. Nanti jadi ketahuan kan nilainya ada 75. Nilainya ada 75 juta. Nah, sekarang kita menghitung berapa sih amortisasinya tahun 2019. Nah, kalau dia persediaan,
Apa ada yang pernah dengar istilah amortisasi persediaan? Nah, nggak pernah dengar kan? Nah, berarti kalau dia under value, persediaan tersebut sudah terjual, tuh, tapi belum tercatat under value. Nah, ini berarti 50 jutanya langsung kita habiskan yang under value. Terus gedungnya, kalau gedung kan diamortisasi. Tadi masa manfaatnya 20 tahun. Berarti 100 jutanya kita bagi 20, nanti ketemu 5 juta per tahun. Lalu goodwill, apakah goodwill diamortisasi? Tidak. Tidak ada amortisasi goodwill, jadi nilainya 0. Nah ini berarti saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya 50 dikurangi 50, 0. 100 dikurangi 5, 95. Goodwill-nya 75 dikurangi 0, nilainya tetap 75. Nah, total amortisasi 2019 berapa? 55 juta. Dari menghabiskan persediaan ditambah amortisasi gedung sebesar 5 juta. Nah, sekarang dari informasi tersebut, kita bisa menghitung pembagian income tahun 2019. Tadi Multo memperoleh laba sebesar 705 juta. Terus dikurangi amortisasi. Tadi perhitungan amortisasi, kita peroleh angka 55 juta. Kita kurangi. Nah, di sini nanti ketemu penyesuaian laba. Terus laba yang ditangguhkan atas persediaan akhir. Tuh. Kalau pada akhir tahun, sampai dengan akhir tahun, persediaan tersebut belum berhasil terjual ke pihak ketiga, maka laba atas persediaan akhir tersebut harus ditangguhkan. Tuh. Karena persediaan awalnya nggak ada, maka realisasi laba persediaan awal nilainya 0. Tuh. Terus laba yang diakui Multo berapa? 650 dikurangi sama penangguhannya 48, ditambah realisasi 0 sama dengan 602 juta. Nah, kepemilikannya si induk, kepemilikan controlling interest atau Multo sebesar 80%. Nah, berarti 602-nya kalikan 80%. Nah, kalau induknya memiliki sebesar 80%, berarti kan kita bisa hitung NCI-nya berapa? NCI-nya sama dengan 100 kurangi 80 sama dengan 20%. Nah, ini NCI-nya 20%. Nah, berarti kita persentasekan, kita bagi secara proporsional. 602 kali 80% ada 520 juta. 602 kali 20% ada 130 juta. Nah, itu. Ini 520-nya. 520-nya itu, mohon maaf, 650 juta kalikan 80%, nanti ketemu 520 juta. 650 juta kalikan sama 20%, ketemu 130 juta. Kita bagi secara proporsional. Terus tadi kan ada penangguhan laba. Karena transaksinya ini merupakan transaksi upstream, nih, upstream, anak jual ke induk, naik ke atas ke induk, maka atas laba penjualan tersebut sebagian merupakan hak dari NCI. Jadi ketika ada penangguhan labanya tidak hanya ditanggung oleh si induk, melainkan dibagi dengan si NCI. Baginya gimana? Baginya berdasarkan persentase kepemilikan. Nah ini 48 juta kalikan 80%, ketemu 38.400. 48 juta kalikan 20%, ketemu 9.600. Nah itu nanti ketahuan income from subsidiary per 31 Desember ada 481.600. Terus punyanya laba kepentingan NCI ada berapa? Ada 120.400. Terus kalau dividennya gimana Bu ngitungnya? Dividennya seperti biasa, hitung langsung dividen yang dibagikan sama anak. Nih 280 juta dividen yang dibagikan sama anak kita bagikan berdasarkan persentase. Berarti dividen ini 280 juta kali 80%. Terus yang ini berarti 280 juta karena punyanya NCI kita kalikan sama 20%. Tuh, terus kalau gimana kalau kita diminta menyusun jurnal kertas kerja tahun 2019? Perlu diingat, kalau kita menyusun jurnal kertas kerja, jumlahnya ada 7. Tuh. Tapi apakah 7-nya semuanya harus di jurnal? Tidak. Yang di jurnal hanya berdasarkan informasi yang tertera pada soal. Nah, kayak
Yang pertama nih, menyesuaikan kesalahan dan kealfaan. Kalau memang di soal tidak ada, maka poin 1 tidak perlu di jurnal. Yang kedua, kita mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Nah, tadi nih, ada kan tadi laba rugi antar perusahaannya? Tuh, laba rugi antar perusahaannya tadi diketahui di soal. Di soal diketahui 700 juta, HPP-nya 700 juta, habis itu 48 jutanya, itu harus kita eliminasi. Kita eliminasi atas apa? Atas penangguhannya. Tuh. Kan kita tangguhkan 48 juta. Jadi di sini eliminasinya 700 juta pada salesnya 700 juta, HPP-nya 700 juta. Habis itu kita eliminasi lagi. Kita eliminasi penangguhan labanya, HPP pada persediaan sebesar 48 juta. Terus yang ketiga, kita mengeliminasi income dan dividen dari entitas anak dan menjadikan saldo akun investment ke saldo awalnya. Nah ini kan kita balikin lagi, jadi 481.600-nya kita kembalikan lagi. Terus kita lihat punyanya si induk. Nah, si induk dividennya di sini ada 224 juta. Berarti nanti selisihnya merupakan investment in Molto. Sekarang kalau punyanya pihak non pengendali sama. Tadi pihak non pengendali di sini ada 120.400.000. Kan mau dinolkan. Kalau tadi kan mau dinolkan, kalau ini kita mau mencatat earning dan dividen untuk NCI. Di sini ada 120.400.000. Kita kurangi sama dividen, dividennya 56 juta. Maka selisihnya adalah non-controlling interest sebesar 64 juta. Terus sekarang kita mengeliminasi akun resiprokal investment dan ekuitas entitas anak. Tadi di soal di awal diketahui ada modal saham 150 juta, ada saldo laba 150 juta, terus ada persediaan under value 50 juta, ada gedung under value 100 juta, ada goodwill sebesar 75 juta. Goodwill-nya merupakan selisih dari sisa ekses. Nah, terus nilai investasi di Molto-nya berapa? 420 juta dan 105 juta. Kita bagi berdasarkan persentase. Terus selanjutnya ke-6, amortisasi persediaan nilai wajar atau nilai buku. Nah, di sini HPP pada persediaan. Nah, ini punyanya siapa? Ini untuk mencatat perbedaan nilai wajar dari akun persediaan. Dia bukan mencatat amortisasi, tapi dia mencatat perbedaan nilai wajar. Nah, kalau yang selanjutnya, kalau gedung, nah gedung ini baru tepat. Kalau gedung ini kita hitung amortisasinya. Tadi kan diketahui masa manfaatnya 20 tahun. Nah, berarti 1 tahunnya diketahui manfaatnya sebesar 5 juta. Seperti biasa. Berarti beban penyusutan pada gedung. Ada akumulasi penyusutan. Terus yang ketujuh, mengeliminasi akun resiprokal lainnya. Karena kebetulan di soal tidak ada, maka tidak perlu kita jurnal. Sekian pembahasan dari self-exercise 5.3 dan 5.4. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.